Assalamualaikum, halo, selamat pagi Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, pagi juga Mbak. Alhamdulillah kabar aku baik. Kalau Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah, aku juga baik. Terima kasih ya sebelumnya sudah menyempatkan waktu buat sesi konseling pada hari ini gitu. Sebelum kita mulai, mungkin enaknya kita kenalan dulu ya Mbak. Boleh. Baik, mungkin dari aku dulu ya. Salam kenal ya. Aku Dina yang akan memandu sesi konseling pada hari ini. Oke. Salam kenal ya Mbak Dina. Kenalin aku Hilda, mahasiswa UIN Cirebon dari jurusan Bimbingan Konseling semester 5. Baik, Mbak. Semoga kita enjoy ya. Dan saya ingin mengingatkan kembali kepada Mbak gitu bahwasanya sesi pada kali ini itu bersifat rahasia dan aman. Dan tujuan kita hari ini adalah untuk mengeksplorasi kebingungan Mbak Hilda gitu tentang jati diri dan arah karir gitu. Apakah Mbak setuju dengan fokus ini? Setuju banget Mbak, karena justru itu yang paling saya butuhkan saat ini. Baik, Mbak. Untuk memulainya, mungkin langsung saja ya, bisa nggak ya Mbak Hilda ini menceritakan apa yang paling memberatkan di pikiran Mbak Hilda gitu saat ini, apalagi terkait jati diri sebagai seorang mahasiswa bimbingan konseling, apalagi di semester 5 gitu, Mbak. Saya ngerasa kebingungan sih Mbak. Saya belajar bantu orang lain, menemukan passion, Mm-mm. tapi saya sendiri bingung. Dan saya punya banyak minat seperti saya suka membantu orang lain, seperti sesuai dengan jurusan saya. Tapi saya juga suka dalam menulis fiksi dan mengedit video untuk kesenangan gitu. Saya ngerasa kalau saya fokus ke BK itu saya harus mengorbankan sisi kreatif saya dan saya takut memilih jalan yang salah sih Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas kejujurannya ya, Mbak. Tapi ini tuh bukan tentang memilih salah satu gitu, Mbak. Tapi tentang meramu semuanya. Coba kita gambarkan ya, Mbak. Dari aktivitas menulis fiksi, terus juga mengedit video, mana yang benar-benar yang memberikan perasaan mengalir dan flow gitu di Mbak Hilda gitu. Menulis sih, karena saat menulis tuh saya bisa lupa waktu. Tapi menulis fiksi itu kan terasa jauh sekali ya Mbak dari profesi konselor yang formal gitu. Baik. Menurut Mbak nih, apakah seorang konselor itu harus selalu formal nih, Mbak? Tapi kan bisa aja nih, keahlian menulis Mbak itu bisa digunain untuk memperkuat peran Mbak gitu sebagai konselor. Misalnya nih, Mbak, menulis buku edukasi, terus juga membuat modul pelatihan yang menarik, atau bahkan menjadi content creator mental health gitu, Mbak. Saya tidak pernah berpikir sejauh itu sih, karena selama ini saya mengotak-ngotakkan diri dan ide Mbak tadi barusan itu terasa jauh lebih pas. Nah, itu adalah langkah maju yang besar nih, Mbak. Sekarang coba deh, mari kita lihat ke masa depan nih. Jika Mbak Hilda ini berhasil untuk menemukan jati diri Mbak nih, apa sih nilai inti yang harus terpenuhi gitu dalam pekerjaan Mbak? Dan apakah itu fleksibilitas, terus juga dampak sosial, atau pendapatan besar, atau yang lainnya gitu, Mbak? Nilai inti saya ya dampak sosial dan fleksibilitas. Saya ingin hasil kerja saya itu bisa diakses banyak orang, Mbak. Dan Mm. saya itu tidak mau terikat jam kantor 8 sampai 4 yang kaku gitu. Wah, luar biasa. Jadi, kita sedang mencari peran yang menggabungkan antara bimbingan konseling, terus juga menulis, dampak sosial, dan fleksibilitas ya gitu, Mbak. Nah, sekarang coba, mari kita hadapi ketakutan Mbak gitu. Apa sih kekhawatiran terbesar Mbak setelah lulus kuliah gitu? Dan apa yang membuat Mbak tuh ragu buat melangkah gitu, Mbak? Saya ngerasa takut gagal sih, Mbak, secara finansial jika memilih jalur yang non-tradisional, Mbak. Karena semua teman saya itu memilih jalur yang aman seperti sekolah atau PNS dan saya itu takut terlalu idealis dan akhirnya itu tidak bisa hidup dari passion saya gitu Mbak. Nah, itu ketakutan yang sangat realistis ya, Mbak. Tapi bukankah kegagalan finansial juga bisa terjadi pada jalur yang aman ya, Mbak?
Nah, kuncinya sih yaitu strategi, Mbak. Untuk mengatasi ketakutan ini tuh kita perlu data gitu. Mbak bisa cari tuh di internet atau di jejaring profesional gitu yang sudah sukses menjalankan peran yang konselor sampai penulis gitu ya. Atau edukator digital mental health gitu. Beberapa psikolog yang sering nulis buku self-help populer atau yang memiliki platform edukasi daring gitu. Hmm. Saya akan coba cari tahu lebih banyak sih tentang mereka gitu. Baik, tadi kita kan sudah menelaah, mengidentifikasi identitas baru Mbak nih sebagai konselor edukator kreatif gitu ya, yang menghargai dampak sosial dan fleksibilitas. Nah, coba sekarang mari kita buat rencana konkret nih yang bisa Mbak kerjakan minggu ini nih untuk bisa mempermudah dan memindahkan ide dari pikiran ke kenyataan gitu Mbak. Baik Mbak, saya ada challenge sih buat Mbak gitu. Coba deh Mbak mengaktifkan satu akun media sosial gitu, entah itu Instagram atau TikTok atau yang lainnya gitu. Dan membuat minimal tuh 3 post edukasi berbasis teori bimbingan konseling yang disajikan dengan desain atau tulisan yang kreatif gitu. Dan personal milik Mbak sendiri. Dan anggap ini tuh adalah prototipe pekerjaan masa depan Mbak gitu. Oke, proyek prototipe bimbingan konseling digital ya. Saya suka itu sih. Saya akan mulai merancangnya sore ini mungkin atau besok pagi. Nah, Mbak perlu mengeliminasikan nih ketakutan finansial dan cari dan lakukan wawancara informasional sekitar 10 sampai 15 menitan lah dengan minimal tuh satu profesional yang memiliki jalur karir yang gabungan dari bimbingan konseling atau kepenulisan atau edukasi gitu. Dan tanyakan nih Mbak tentang tantangan apa saja sih dan model bisnis mereka itu kayak gimana sih? Kayak gitu, Mbak. Oke, baik Mbak. Wawancara informasional ya. Ini akan membantu saya sih melihat real deal-nya gitu. Hmm, Bukan hanya ketakutan saya. tepat sekali Mbak. Gimana nih perasaan Mbak sekarang dibandingkan sebelumnya gitu nih, setelah konseling gitu? Jauh lebih baik sih Mbak. Saya datang dengan kebingungan yang abstrak dan sekarang saya pulang dengan dua tugas yang konkret. Rasanya tuh seperti tahu harus mulai mendayung ke arah mana. Ya, gitulah, terasa lebih enak. Terima kasih ya Mbak. Oke, baik Mbak, sama-sama. Ingat ya, untuk menemukan jati diri itu adalah sebuah proses desain gitu, bukan Hmm, pencarian barang hilang. Fokus pada proses penciptaannya gitu ya. Terus juga saya nunggu ya untuk hasil proyek prototipenya dan wawancara Mbak gitu. Dan sampai jumpa ya Mbak. Terima kasih sebelumnya Mbak. iya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, sampai jumpa. Makasih juga ya Mbak Dina. Iya.